Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Kali ini coba kalian perhatikan tayangan berikut. Anak berpikir, wah kasihan ya penumpang bus itu, mereka jatuh ke depan ketika bus direm mendadak seperti itu. Mengapa bisa demikian ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan anak tersebut, mari kita pelajari hukum Newton. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menganalisis penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari. Kalian perhatikan tayangan video berikut. Itu ada bawaan mobil sedang melintas cepat dan tiba-tiba mobil bertabrakan dengan mobil lain. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, kamu lihat bahwa bawaan yang ada di atas bis itu akan terpental ke depan. Ya. Sifat benda cenderung mempertahankan keadaannya yang disebut dengan sifat kelembaman atau inersia. Kejadian tersebut sesuai dengan hukum Newton 1 atau hukum kelembaman. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak terus akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, sigma F sama dengan 0. Lanjut. Penerapan hukum Newton. Kamu perhatikan tayangan gambar. Benda muatan yang dibawa mobil troli bergerak maju akan terus bergerak meskipun troli tersebut berhenti secara tiba-tiba. Nah, nih. Ya, sehingga terpental ke depan. Gambar yang kedua, kamu perhatikan. Mobil yang semula diam, itu di dalam ada penumpang. Nah, mobil tersebut tiba-tiba digas. Apa yang akan terjadi? Ya, bus yang diam lalu digas, maka penumpang yang ada di dalam bus tersebut tetap mempertahankan posisi semula sehingga terpental ke arah belakang. Kejadian inilah yang disebut dengan inersia. Ya, masih penerapan hukum Newton pertama. Kalian perhatikan ada dua gambar. Yang pertama untuk mobil yang didorong dengan seorang diri. Terus gambar yang kedua ada mobil mogok didorong oleh beberapa orang. Ya, kira-kira mana yang berjalan lebih cepat? Nah, timbul pertanyaan, manakah yang berjalan lebih cepat ya?
Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari hukum Newton 2. Nah, ini tadi didorong sendirian, ini rame-rame. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatannya. Nah, tentunya kamu tahu bahwa ini akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang diberi gaya seorang diri. Kita lihat gambar yang kedua. Ini kalian fokus pada bendanya. Jadi massa benda. Ini meja, tentunya massanya lebih kecil daripada mobil, didorong oleh sama-sama satu orang. Kira-kira mana yang lebih cepat geraknya? Ya, ini berarti semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, bisa ditulis dalam rumus fisika. A itu percepatan sama dengan F per M, atau M sama dengan F dibagi A, dan F itu sama dengan massa kalikan A percepatan. Nah, kamu lihat pada F itu gaya, satuannya Newton, simbolnya N, M massa benda, satuannya kilogram, A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lanjut. Nah, kamu perhatikan gambar roket yang sedang meluncur. Ya. Anak ini bertanya bagaimana roket bisa meluncur ke angkasa ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan anak ini, mari kita pelajari hukum Newton ketiga. Nah, ini tadi jawabannya apa anak-anak? Mengapa roket bisa meluncur ke angkasa? Roket bisa naik ke atas disebabkan oleh semburan gas ke arah bawah. Jadi arahnya berlawanan dengan arah roket meluncur. Ya. Kita masih ke penerapan hukum yang ketiga. Kamu lihat orang yang sedang mendayung perahu rakit. Ya. Saat menggerakkan perahu rakit ke depan, dayung diayunkan ke arah belakang ini. Jadi arah yang berlawanan dengan gerak rakit tersebut. Gambar yang kedua, kamu perhatikan ini seorang atlet ya, lompat jauh. Ya, bagaimana dia bisa melompat? Ya. Saat atlet melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberi gaya berlawanan arah dengan badan atlet, sehingga atlet bisa terdorong ke atas, bisa melompat. Kita lanjut. Kedua peristiwa tersebut merupakan penerapan hukum Newton ketiga. Nah, ini kamu perhatikan seorang atlet berenang, ya, itu sama, jadi bergerak ke depan, namun dia memberi gaya berlawanan dengan arah dia melaju. Ya. Hukum Newton 3 mengatakan ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberi gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama tetapi berlawanan arah. Ya, itu tadi. Tangannya akan mengayun ke belakang, tapi perenang akan maju ke depan. Nah, di dalam
rumus fisika itu bisa dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi ya, karena arahnya berlawanan itu dikasih min. Nah, itu juga sama terjadi pada saat burung terbang ya. Gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar gaya yang sama. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari hukum Newton 1, 2, 3 ya, mudah-mudahan kalian memahami. Berikutnya ada beberapa kuis ya, nanti kamu jawab. Kamu bisa menentukan peristiwa berikut ini merupakan penerapan hukum Newton ke-1 atau kedua ataukah ketiga. Nah, perhatikan baik-baik kalimat pernyataan. Yang pertama, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara menggepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih besar di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Nah, sudah dibahas di depan tadi, termasuk hukum Newton keberapa. Nomor 2, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk mengambil minum dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang lebih besar daripada anaknya. Pernyataan ketiga, seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda berhenti secara tiba-tiba sehingga joki terpental ke depan. Nah, pernyataan berikutnya keempat, harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga anak kijang terpental jauh. Yang kelima, ikan berenang dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Yang keenam, seorang kernet bus yang turun saat bus sedang bergerak. Kernet bus turun dengan posisi sambil berlari kecil mengikuti arah bus berjalan. Ya, jadi biar tidak jatuh. Nah, dari pernyataan 1 sampai 6 silahkan kamu jawab satu persatu apakah termasuk hukum Newton ke-1, 2, atau 3. Nah, itu anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.